Salam Rahayu, salam budaya Jawa. Ya, siang hari ini kita berkunjung ke sanggarnya latihan nih, Sanggar Bagaskoro. Dan kita kedatangan guru kita nih, Bapak Suwarno. Mungkin bisa diperkenalkan Bapak Suwarno, kesibukannya apa, dan latar belakang Bapak bagaimana mengajar gamelan ini. Terima kasih Mas Bagas, yang mana saya perkenalkan, nama saya Haji Ki Suwarno SPD MPD. Mengenai latar belakang saya adalah saya guru seni budaya. Baik guru seni budaya itu ada 4 mata pelajaran seni budaya, baik musik tradisional maupun musik modern dan klasik. Kebetulan semua saya ajarkan semua, dan saya juga guru, juga dosen. Latar belakang saya itu, dan saya pelatih semua gamelan, baik gamelan Jawa, gamelan Bali, bahkan ada yang lain lagi. Itu latar belakang saya, maupun saya dalam melatih dan guru-guru pengurus DKI MGMP itu juga saya yang latih. Alhamdulillah juga latihannya ini di Sanggar Bagaskoro. Itu Mas Bagas, itu latar belakang saya. Mungkin nanti apa yang harus kita jelaskan, kira-kira apa saja, mau tanya apa saja, silakan Mas Dio ya sama Mas Bagas, yang mana nanti akan saya jabarkan semuanya, baik dari tembang-tembang maupun gamelan, silah-silahnya, dan tembang itu ada berapa, silakan aja. Yeah. Berarti Bapak Suwarno ini selain guru gamelan juga ternyata guru pendidikan gitu ya, Pak, seni budaya. Juga dalang juga. Hebat seniman menurut. Juga. Wah, hebat sekali Pak Arno. Nah, Pak Arno kan di konten kami ini kan memang kita ini membahas budaya Jawa gitu ya. Menguri-uri budaya Jawa. Betul. Kemarin ini kita habis membahas tentang tembang mistis, Pak Arno, yang katanya mistis. Nah, kebetulan nih ada gamelan juga, kita ingin gitu belajar gamelan. Nah, kira-kira apa sih dasar yang diketahui gamelan ini tuh apa sih, Pak Arno? Mungkin bisa jelaskan nggak dasarnya tuh gamelan itu apa? Khususnya gamelan Jawa itu apa, Pak Arno? Mungkin bisa dijelaskan. Ya. Gamelan itu ada beberapa gamelan, Mas. Kalau zaman kuno itu gamelan kluntung, ya, itu di Solo, di Jogja juga ada namanya kluntung. Nah, setelah gamelan kluntung, akhirnya Mengku Buwono itu mengambil gamelan-gamelan di daerah-daerah yang terdengar, akhirnya diambil. Setelah diambil, dikumpulkan, terjadilah gamelan sekaten. Gamelan sekaten itu untuk memperingati lahirnya Nabi Muhammad SAW. Makanya gamelan sekaten itu ditabuhnya pun pas hari Maulid Nabi dalam 1 bulan, itu sekatenan. Kemudian ada gamelan lagi, gamelan kuno ya, namanya gamelan sengganen. Gamelan sengganen itu rentengan, Mas. Semua rentengan semua. Larasnya sama, selendru dan pelok sama, itu sengganen. Setelah sengganen berkembang sampai saat sekarang ini ada gamelan sebegini nih, selendru dan pelok. Itu ada lagi gamelan rinciannya itu ada 12. Dari mulai rebab, gender, kendang, gambang, sentem, gong, sampai gong itu ada 12 rincian. Belum siternya, belum apa itu namanya, calung, ya, siter yang gede, celempung itu juga ada. Itu tambahnya banyak, Mas. Kalau gamelan rinciannya, kalau dirinci banyak. Nah, makanya kalau gamelan yang selendri pelok ya ini
Semua ini gamelan selendro pelok. Adapun itu dibagi dalam larasnya, ada pelok 6, pelok barang, ada pelok bem, itu pelok 5. Nah kalau selendro ada selendro 6, nyongo, menyuro. Nah itu ada rentetannya mas. Rentetannya gini, kalau 6 itu masih muda, itu nyongo setengah pakai, menyuro udah tua, makanya menyuro pagi, makanya itu karena kehidupan kita juga begitu, muda, bayi, muda, tua, itu kehidupan kita. Makanya gamelan inilah untuk melambangkan kita sebetulnya, termasuk tembang-tembang itu juga melambangkan kita, melambangkan kehidupan orang Jawa. Sastra yang paling tinggi itu adalah sastra Jawa. Itu bahasa pun paling tinggi sebetulnya bahasa Jawa. Yang mana bahasa Jawa kita itu diambil sama Belanda loh mas, kamusnya. Makanya orang Belanda pintar bahasa Jawa. Gitu. Terus kemudian gamelan-gamelan ini mas, ini ada ininya sendiri-sendiri. Ini untuk apa? Contoh ini untuk pamangku lagu. Terus itu untuk irama, melodi. Ada fungsinya masing-masing. Itu gamelan itu ada fungsinya masing-masing. Nah suwuknya ya gong itu. Kalau gong bunyi berarti berhenti semua. Kan itu sama dengan kita kehidupan. Kalau udah mengendakin, udah alam kubur, kan gitu kan. Nah itu pun tembang juga gitu mas. Tuh nanti tembang kita ini lagi, mungkin mau tanya masalah tembang atau apa silakan. Tapi kalau gamelan seperti itu mas. Ya itu. Tuh. Nah gamelan ini mas, maaf ada yang lupa. Gamelan ini dari Wali Songo mas. Wali Songo. Sejarahnya Wali Songo. Yang diteruskan dengan kerajaan-kerajaan. Yang mana Wali Songo itu mengembangkan agama Islam. Itu pakai gamelan, pakai wayang. Bahkan di Demak ada wayang yang dari kulit manusia, kulit manusia yang diseret. Itu zamannya Sunan Kalijogo. Itu makanya wayang mas, kalau wayang yang sakral itu nggak bisa sembarangan, itu dikasih sarung putih itu baru dimunculin. Itu bahaya mas. Zaman Mbah Jayeng Dalang Klaten sama Warsino, bukan Warsino Anom, adanya Anom, Mbah Warsino Wonogiri itu mayang Mbah Letre. Mbah Letre itu dalang-dalang dulu mas. Mbah Warsino mainin petek, wow hebat. Tuh itu dalangnya si mantep, gurunya si mantep. Nah itu Bapak Mantep berguru sama dia untuk sabetan. Nah itu mas, wayang itu nggak sembarangan wayang. Dulu ada diledekin, dalangnya ngomong hujan terus. Tiang kini kena panahnya Janoko nancep mas. Tuh, terus kemudian gedebongnya pisang. Itu kalau ditancep pakai ini nggak bisa, ada yang ngusilin pakai bambu mas, pakai glugu tancepin itu. Itu saktinya orang Jawa. Karena orang Jawa itu banyak lelaku, banyak sesirih, banyak topo broto. Oh berarti dalam pembuatan gamelan ini juga ada ininya ya? Ya, pembuatan gamelan nggak sembarangan. Pembuatan gamelan itu ada empu. Tuh, ya empu pembuatan gamelan. Contohnya Pak Marto Pengrawit itu membuat gamelan nggak sembarangan, buat gamelan puasa dulu mas, tirakat dulu. Itu gamelan begitu. Enggak seperti sekarang. Gamelan basi digeblekin jadi. Dulu enggak, makanya gamelan dulu itu ada sakralnya. Contoh gong gede itu bisa masuk roh, makanya zaman dulu dikasih sesajen. Gong itu dikasih sesajen karena apa? Itu masuk rohnya masuk situ. Makanya orang nabuh gamelan, orang nggak boleh tata cara Jawa melangkahi gamelan tuh nggak bisa. Harus ada jalannya untuk melangkah ke gamelan, untuk jalan masuk di gamelan. Itu nggak bisa untuk melangkah gamelan dilangkahi, nggak bisa, dosa itu pada waktu itu. Nah sekarang ini kan orang tuh menganggapnya apa itu? Padahal sakral.
Itu Mas, gitu ceritanya. Cukup Mungkin hebat penjelasan dari Pak Warno ya. Mungkin nilai yang bisa saya tangkap ini memang gamelan ini mengandung nilai-nilai yang cukup budaya ya. luhur yang tinggi ya Pak Warno ya. Ya. Dan mungkin dengan kesakralannya itu kita jadi belajar untuk menghargai Ya. apa yang telah dibuat dari orang lain, orang empu itu ya Pak Warno. Jadi kita nggak bisa memperlakukan gamelan ini secara sembarangan. Sembarangan nggak bisa. Betul. Jalan aja nggak bisa, melangkah gamelan nggak bisa. Maka betul. Itulah alasannya kenapa budaya tradisional Indonesia ini nilainya tinggi sekali. Sangat luhur sekali. Sangat luhur sekali, betul. Budi luhurnya di gamelan. Makanya gamelan segini banyak itu dipukulnya bareng-bareng, bidak mukulnya didengarkan enak rasanya karena gamelan melambangkan kesatuan bangsa Indonesia. Wah, keren. Pengetahuan juga nih buat teman-teman Sanggar Bagaskoro biar tahu lah pengetahuan dasar tentang gamelan kan, karena sekarang banyak yang hanya sekedar tahu gamelan tuh ya hanya sekedar alat musik aja, ternyata memiliki nilai-nilai yang cukup luhur dan tinggi gitu. Mungkin Mas Dio ingin bertanya selanjutnya kepada Pak Warno. Monggo. Silakan Mas Dio. Terima kasih Mas Bagas. Pak Warno, saya ingin bertanya Pak. Ya. Di belakang kita ini kan gamelan Jawa ya Pak. Gamelan Jawa. Nah, yang saya ingin tanyakan ini Pak, kita ini sebagai anak muda, saya Mas Bagas, mungkin penonton Sanggar Bagaskoro yang ingin belajar gamelan Jawa tapi dari dasar Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, apa saja Pak gending-gending dasar dalam karawitan Jawa yang mungkin bisa dipelajari bagi pemula, bagi saya dan anak-anak muda yang ingin belajar gamelan Jawa Pak? Apakah ada nilai-nilai tersendiri yang terkandung dalam masing-masing gending itu Pak? Terima kasih Pak. Gini Mas Dio, gamelan, makanya saya sangat setuju banget kalau anak-anak remaja, anak-anak muda, bahkan SMP, bahkan SD sampai perguruan tinggi itu harus punya gamelan. Karena ya gamelan itu kan ada beberapa perangan Mas. Ada gamelan Bali, Sunda, Jawa. Nah itu tuh seharusnya diajarkan untuk SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Seharusnya begitu. Bukan cuma SMKI saja gamelan itu. Nah, untuk pertanyaan Mas Dio bahwa gamelan itu apa saja sih yang bisa diajarkan? Gamelan itu juga seperti kita dalam kehidupan kita. Kalau anak muda, anak kecil itu lancaran Mas. Lancaran tuh gamelan itu untuk anak-anak kecil, lancaran dulu. Setelah ke SMP, lagu-lagu dolanan, lagu-lagu yang sifatnya tuh contohnya kupu-kuwi, mentok-mentok, cuplak-cuplak suwek, sluku-sluku batok, itu di gamelan bisa Mas. Nah kalau setelah itu baru ketawang, tuh kan? Setelah ketawang itu untuk apa? Untuk SMA gitu loh. Remaja kan anak kecil lahir ya, anak kecil terus agak gedean dikit itu dolanan, baru remaja ketawang setelah agak tuaan lagi itu baru ladrang, setelah ladrang baru gending. Gending itu bukan gending yang gede Mas, itu kan ada gending ageng, gending alit yang munggah 4, munggah rangkep itu. Nah ada yang kendangan lancaran, kendangan ketawang, kendangan ladrang, kendangan gending, terus kendangan gending ageng. Kalau udah ageng, itu udah ke Panem Bromo, udah apa saja Mas. Itu urutan-urutan mengenai belajar gamelan. Itu sama dengan tembang. Kita itu kan di dalam kandungan itu seharusnya mempelajari kehidupan kita yang adiluhung, yang mana dengan aturan yang Jawa itu yang sopan santunnya tinggi sekali Mas. Itu sikapnya tuh tinggi sekali.
Sekarang gini Mas, kalau orang Jawa jalan itu nggak bisa, pati nunduk, dan itu selalu tangannya begini, monggo, sendiko dawu, selalu tangannya gini, nggak ada begini, nggak ada begini, nggak ada begini, nggak ada gini, monggo sendiko dawu, nyuwun sewu, panjenengan iku sinten, kan loh. Ini bahasa itu juga di perang ada beberapa perangan Mas, itu ada ngoko, ada kromo madya, kromo inggil, ada bahasa kedaton, tuh ini ada semua tuh, ngoko, kromo madya, kromo inggil, kedaton, itu baru bahasanya. Itu tembang juga gitu Mas, ada lahir, ada di mong, ada di udah dewasa, udah pacaran, ada semua sampai meninggal dunia Mas. Itu ada urut-urutannya. Itu zamannya Pak Ronggo Warsito. Tuh, itu Ronggo Warsito itu udah mengarangkan, mempredisikan bahwa Indonesia ada begini. Ronggo Warsito udah tahu. Kalau orang Jawa itu ngerti sadurunge winarah, jadi tahu sebelum terjadi. Itu Jawa. Itu bahkan ada orang mengatakan punya batin keenam, jadi bisa membaca apa yang akan terjadi, itu bisa kebaca. Itu dari zaman Ronggo Warsito sampai orang keraton punggawa keraton, tukang buka pintu aja itu udah tahu gitu loh Mas. Saking dia tirakatnya, saking sujudnya, sama kalau Islam Allah ya, kalau kita orang Jawa tuh Gusti Allah gitu, Gusti Pangeran, Gusti Kang Moho Agung, Gusti Kang Moho Merah, itu padahal sama aja gitu loh. Itu Mas. Jadi kalau belajar gamelan mulai dari lancaran, lagu dolanan, baru ketawang, setelah ketawang baru ladrang gending, sampai ke gending ageng. Tuh padet 2, munggah 4 ketuk itu loh, sampai 8. Itu mungkin ada yang tanyakan lagi. Ya, enggak. Berarti memang selain nilai yang tinggi itu juga orang Jawa tuh kepekaan rasanya tuh berarti tinggi sekali ya Pak ya. Bisa menjalani laku seperti itu, bahkan untuk nadanya sendiri pun ya, itu butuh rasa yang sangat, rasa yang dalam, kuat ya Pak ya. peka dalam rasa. Oh iya betul. Tuh, makanya orang Jawa itu terkadang wah ada perenjak ganter, wah ada tamu nih, kenapa? Rasa. Mulai kan wong Jawa ki rasa, rumangsa, ngrumangsani, itu Jawa. Itu tuh banyak Mas, kalau dibahas banyak banget. Aja kalau sisilahnya Jerbasuki mawa biya, tuturi handayani, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, terus aja dumeh, adikan adigung adiguna. Itu sisilahnya banyak Mas. Wah, sastranya banyak Mas. Itu kalau dikembangin banyak banget itu. Dari tembang aja udah banyak Mas. Contoh tembang ya, ini contoh nih. Tembang Jawa itu ada zamannya Ronggo Warsito. Itu ada Wulang Reh, Parasoma, Pararaton, tembang semua Mas. Rumo Copat itu Wulang Reh Mas. Ini juga sisilah kehidupan kita. Semua yang ada itu di kehidupan kita. Contoh Kinanti, bukan Kinanti, mijil dulu. Mijil itu kan keluar dari kandungan, itu mijil. Lahir itu mijil. Nah contohnya nalikane roing dalu roh roh kita ing dalu, kapan kita
gitu. Nah setelah itu ada kinanti. Kalau udah lahir kan belum bisa apa-apa mas. Dimong, dikanti siapa? Mamanya, bapaknya, kakaknya loh. Kalau dia udah anaknya baru satu ya bapaknya, umnya dikanti, dimong. Tuh loh. Setelah dimong, tuh kan, baru kan udah gede mas. Udah Joko sebelum Bagas mas. Yuk, ini baru sinom, anak muda, remaja, sinom. Tuh loh. Setelah sinom, ya toh, kita kan dari wajah nih, kenalan sama orang-orang. Akhirnya jatuhlah tembangnya Gambuh. Kan kenal Gambuh. Ketemu sama saudara, ini Gambuh. Ketemu sama perempuan tuh Gambuh. Ya. Setelah udah Gambuh, baru Asmarandono. Kan udah kenal. Akhirnya apa? Seneng kan? Asmoro, cinta itu Asmoro, Asmarandono. Setelah Asmarandono, baru Mas Kumambang. Gue kok agak suka atau tidak ya? Boleh atau enggak? Salamar boleh enggak nih? Kan itu ngambang. Itu kan ngambang. Nah setelah ngambang, baru ke dandang gulo. Kan ada istilah dandang dibilang kuntul, kuntul dibilang danda, rawe-rawe lantas, malam-malam putung. Sopo sing ganggu istri saya, sopo sing ganggu anak saya belain motaing getih ludiro. Wi lagi dandang gulo, gitu. Mula Ki Ageng Mangir Kraman dandang gulo lagunya. Keparasi. Nah itu tantang-tantangan dandang gulo. Bukan dandang tuh dipuji-puji, bukan. Itu. Nah Mas Kumambang beda. Tuh. Romo Ibu. Nah itu kan Mas Kumambang. Mas Bagas nyuwun pangapura. Gitu loh. Itu Mas Kumambang. Gitu. Nah, setelah dandang gumlo, Durmo. Udah ketemu semuanya, udah bisa mandiri, Durmo. Akhirnya apa? Kita menerima apa yang diberikan sama Gusti Allah. Gitu loh. Setelah nerimo pangkur. Kenapa? Kalau kita udah pangkur, orang pangkur itu udah mundur, udah nggak memiliki daya seneng, daya ini nggak ada. Jadi pangkur, mungkur ke keadaan, hanya menembah, meditasi, nyuwun marang Gusti Allah. Menyuwunkan anak cucu, gimana anak cucu saya bisa sukses, bisa unggul, itu pangkur. Nah setelah pangkur kan dah mungkur dah sepuh, baru muncul pucung. Kenapa pucung? Kita itu akan dipocong, meninggal, kan? Meninggal itu pucung. Tuh, setelah pucung baru masuk sekar tengahan. Sekar tengahan tuh kita kan dari pucung nih, pikul masuk kuburan wirangrong, mlebu ngerong. Kalau orang sepuh dulu dikubur mlebu ngerong. Setelah mlebu ngerong ada balabak, tutupi blabak. Itu udah sekar tengahan. Sekar tengahan. Itu setelah ditutupi balabak, baru kita tinggal nama. Namanya Guriso. Tinggal siso, tinggal nama. Gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belulang, orang mati meninggalkan nama. Tergantung namanya bagus atau enggak, kan gitu. Nah itu tembang tuh seperti itu mas. Jadi dari mempelajari kehidupan kita, itu
itu banyak mas, kalau dibahas itu banyak. Iya, kalau di, iya betul. Dari penjelasan Pak Warno ini memang kalau dipelajari lebih dalam lagi mungkin banyak sekali yang bisa. Tapi kan, ya ini hanya pengetahuan dasar aja untuk kami berdua dan teman-teman, pengenalan gamelan kan. Karena memang dengan kita belajar gamelan berarti kita belajar proses kehidupan itu seperti apa dari kita lahir sampai kita tua, sampai kita nanti meninggal gitu istilahnya, sampai kita selesai lah hidup kita. Sungguh luar biasa. Nah, saya paling dan Mas Dio ingin belajar gamelan nanti sama Bapak. Mungkin nanti kapan untuk kita pengenalan, mengenalkan dan mengedukasi teman-teman channel Sanggar Bagaskoro ini untuk memperkenalkan gimana sih main gamelan dan masing-masing alat. Iya, masing-masing alatnya itu nanti di next episode mungkin ya. Mungkin edisi hari ini cukup sekian, mungkin kita akhiri. Wah, penjelasan yang sungguh luar biasa yang bisa saya simpulkan mungkin itu. Dengan kita belajar gamelan, kita melatih rasa, melatih kepekaan juga kita berarti menghormati dan budi pekerti itu dan nilai-nilai yang tinggi juga mempelajari proses kehidupan yang tinggi dan proses kehidupan kita. Betul. Mungkin kalau dari Mas Dio apa bisa disimpulkan? Terima kasih Mas Bagas. Mungkin saya beberapa pendapat saya sudah terwakili juga ya Mas ya. Kalau dari saya sih mungkin ya sebagai anak-anak muda Pak di luar sana ya, khususnya kita ya, mungkin banyak sekali Pak yang ingin belajar gamelan tapi mungkin belum memiliki kesempatan atau memiliki fasilitas. Ya dari saya pribadi, dari kami ya Mas ya, mungkin kalau mau belajar ya monggo serawung sama kami di sini Sanggar Bagaskoro. Semoga bisa bermanfaat ya kan untuk belajar gamelan dan seterusnya ya itu Mas kedepannya. Dari saya mungkin itu saja mungkin harapannya. Mungkin pesan dari Pak Warno. Mungkin dari Pak Warno Pak. Gini, Sanggar Budaya ini kebetulan terletak di Mas Bagaskoro. Sanggar Bagaskoro ini namanya sudah bagus. Bahkan guru-guru, pengurus guru dipersilahkan untuk masuk di Sanggar Bagaskoro. Terus kemudian anak-anak remaja semuanya saya harapkan bisa menguri-uri budaya Jawa sehingga bisa berkumpul di Sanggar Bagaskoro ini. Dan itu pun yang punya sanggar Bapak Tony Bapak Cokro. Nah, ini pun juga fair, silakan loh, udah difasilitasi semuanya. Makanya Mas Bagas, Mas Dio, silakan ayo konteni ke sanggari Mas Bagaskoro ya toh. Nah, orang tua juga udah please silakan open. Nah, di sini makanya saya harapkan para remaja, para pemuda, ya adik-adik semuanya, semua ayo do main gamelan. Karena dikatakan kerawitan itu dari bahasa rawit itu lembut, olah rasa. Dalam olah rasa ini insya Allah kalau bagi orang-orang yang remaja, anak-anak muda mungkin rasanya ini halus sehingga dia mempunyai budi pekerti yang tinggi, yang luhur dan halus dalam rasanya. Saya rasa itu aja dari saya Mas Bagas, Mas Dio dan semuanya kawan-kawan yang gak kelihatan. Saya mengucapkan terima kasih sekali. Dan saya sendiri juga mohon maaf segalanya apabila ada kesalahan. Mas Bagas, saya rasa cukup sekian, monggo. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman dari episode kali ini. Mari kita mengaturkan salam. Salam Rahayu, salam budaya Jawa. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih yang telah mensupport sejauh ini. Terus ikuti konten-konten channel Sanggar Bagaskoro selanjutnya. Rahayu.